Kembali lagi di channel SKJT Elektronika. Oke, di video kali ini saya akan membahas PCB ya teman-teman. Jadi nggak bahas coding. Untuk PCB ini permintaan dari salah satu subscriber ini, Mas Nicholas Adi 6643. Nah, untuk link beli PCB mana Mas? Nah, untuk link beli PCB itu ada di video ini ya, jam digital ESP32 dengan panel LED P5. Dan ada juga di video-video saya yang membahas tentang panel LED P5. Nah, itu ada semua di situ. Oke, untuk PCB-nya itu kegunaannya untuk apa sih? Bagi kalian yang baru aja nonton di channel saya. Jadi saya itu membahas tentang panel-panel seperti ini ya teman-teman. Jadi panel LED P5, panel LED P10 seperti itu ya. Atau project-project yang lain ya. Oke, jadi untuk fungsi ini untuk mempermudah belajar kalian. Jadi belajar memprogram sebuah panel LED P5 atau sebuah panel LED P10 ya teman-teman. Jadi ketika kalian ngoding itu, kalau kita gunain PCB seperti ini, itu lebih praktis ya daripada kalian gunain kabel jumper kayak gini. Kelebihannya apa sih? Kalau kelebihannya itu ketika kalian gunain PCB itu tentunya jalurnya itu udah pasti, jadi udah pasti nyambung ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau kalian gunain kabel jumper seperti ini, itu kabel jumper masih ada yang kadang nggak nyambung, kadang cuma gimana ya, nggak nyambung tapi cuma berunggah dikit gitu aja, tapi dia nanti akan merubah aliran data ya teman-teman. Jadi akan terjadi seperti kadang panel LED ini bergaris atau bisa juga flicker, jadi kayak berkedip seperti itu ya teman-teman. Kalau kita gunain yang PCB seperti ini itu lebih enak, jadi lebih mudah gitu loh. Jadi nggak ada yang permasalahan-permasalahan kayak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian nggak usah fokus ke hardware-nya, jadi fokus ke coding ya. Jadi kita udah di coding aja udah sulit banget, udah kasarannya ruwet, udah kayak gitu ya, error dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan error pada hardware-nya, itu akan membuat kita terhenti ya untuk belajarnya, jadi kurang praktis. Oke, dan untuk kegunaan ini ada dua, dipakai di hub 75 dan hub 12. Jadi ini saya udah tulis di sini, kalian baca ya teman-teman nanti. Ini dia pakai hub 75 dan hub 12. Jangan salah untuk ini udah saya beri tanda ini untuk hub 75, di sini ada tulisannya, dan hub 12. Oke, dan untuk PCB ini itu saya lengkapi juga dengan DF player ya, DF player mini. Nah, seperti ini ya. Jadi saya ingin kedepannya kalian juga bisa ngoding atau kalian kolaborasi panel LED ini dengan DF player mini di sini ya. Jadi contoh kalian bisa buat jam berbicara. Nah, seperti itu ya. Contohnya. Contoh sekarang jam 9, nanti dia akan
ngomong sekarang jam 9, nah seperti itu. Tentunya dengan output speaker ya di sini. Ini juga sudah saya berikan untuk outnya speaker dari sini. Jadi nggak usah gunain amplifier atau pengeras suara atau speaker aktif ya teman-teman. Jadi kalian cukup gunain kayak gini ya, speaker ya teman-teman. Jadi nggak gunain speaker aktif ya. Kalau kalian punya speaker aktif juga ada pilihannya ini. Alasan saya pakai saya kasih jack 3,5 di sini itu untuk out LR-nya ya. Jadi ini stereo ya teman-teman. Ini stereo, jadi ada out LR kanan kiri ya. Oke, jadi ketika kalian punya speaker aktif bisa kalian hubungin ya teman-teman. Atau headset. Nah, jika kalian pas ngoding, kalian monitoring untuk file-file yang ada di sini, file MP3 di dalam SD card ini, kalian bisa monitoring dengan headset juga. Nah, ini seperti ini. Nah, ini akan lebih mudah lagi nanti. Oke, untuk variannya nanti nggak cuman PCB aja ya, nanti udah ada yang tersolder juga seperti ini ya. Jadi tanpa komponen ini, ESP32 atau DF player atau yang RTC ya, DS3231SN ini nggak ada. Jadi cuman yang tersolder di sini nanti ada ya variannya. Atau kalian beli yang kayak gini utuh, itu nanti juga saya kasih untuk varian seperti ini. Dan untuk link belinya yang varian yang udah tersolder itu setelah ini ya, nanti saya akan update dulu untuk link pembeliannya. Sementara untuk link pembelian itu yang PCB aja. Dan kalau kalian ingin menyolder sendiri itu juga bisa ya teman-teman yang pengen menyolder kayak gitu ya. Jadi pengen menyolder sendiri itu juga saya kasih untuk variannya. Oke, selanjutnya kita akan demokan untuk fungsi di sini ya. Oh iya, lupa, ini saya lengkapi juga dengan buzzer ya teman-teman. Oke, kita akan demokan. Oke, untuk P5 itu bisa kalian colokin di hub 75 di sini. Oke, kemudian kita masuk ke coding. Oke, itu udah terprogram yang ini pakai DF player, itu nyala DF playernya. Oke, kita pakai yang ini aja ya, yang codingan saya jam LED P5. Nah, jadi yang di video ini untuk coding-codingnya itu udah saya sertakan di deskripsi ya teman-teman. Di playlist kalian buka di playlist. Nah, oke di sini ya untuk project-projectnya. Nah, untuk project-projectnya ada di situ ya teman-teman. Dan untuk coding juga ada di deskripsinya, itu tinggal download aja. Oke, kita tunggu. Kita tunggu dulu teman-teman karena loading ini. Oke, masih combining sketch. Nanti juga akan saya demokan yang panel LED
P10 ini ya. Jadi enggak P5 aja. Ini saya demokan yang P10. Oke, masih compiling. Nah, ini udah uploading. Nah, ini bisa kita buat jam juga. Oke, terbalik teman-teman ternyata. Oke, kenapa nggak tampil? Karena file JSON-nya belum diupload teman-teman. Jadi nggak tampil ya. Jadi file JSON itu isinya parameter-parameter yang ada di jamnya ya, yang digunakan pada jam di sini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini udah tampil. Ini yang satu panel ya. Kita bisa gandakan juga jadi 2 panel. Ini kan satu panel untuk settingannya. Settingan coding. Kalau untuk tambah panel itu mudah aja. Ini saya kasih tahu nih di sini. Ini barisnya itu kalian tambah aja di sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Ketika kalian tambah jangan lupa koordinatnya diganti ya teman-teman. Jadi nanti dia akan semakin ke mana nih? Ke kiri. Kebalik ya teman-teman. Oke, saya balik dulu. Nah, ini kebalik. Nah, ini baru bener ini. Maaf teman-teman, kebalik tadi. Oke, jadi ini saya jelasin aja sekalian ya. Ketika kita buat dua baris panelet P5, kita tambah aja di sini. Row 2 nanti dia akan otomatis tambah. Tapi jangan lupa koordinat ya teman-teman. Jadi ini kan ada koordinatnya, nanti diganti untuk koordinat. Jadi posisi seperti ini ya. Nanti diganti. Contoh untuk tampil. Nah, waktu 1. Nah, koordinatnya ini ya teman-teman. Nah, nanti diganti sendiri kalian bisa. Nah, di sini ya, untuk koordinat dan lain sebagainya. Nah, ini set kursor ini adalah koordinatnya ya teman-teman. Nah, nanti akan ada di sini ya, di kiri ya, di kiri. Di sini akan mati. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini akan mati. Cuma tambah gitu aja. Untuk koordinatnya nanti diganti ya teman-teman. Contoh ini dikasih tengah sini, ini juga bisa nanti koordinatnya ada di sini. Ini yang X dan Y. Untuk codingannya itu nanti yang jam ya teman-teman. Yang kalau yang codingan ini, nah di sini yang di deskripsi. Wah, mana nih deskripsinya? Nah, yang ini ya. Nah, ini dia, ini codingnya di sini. Nanti bisa kalian download lewat GitHub. Nah, seperti ini untuk tampilan yang 2 panel. Oke, selanjutnya
kita akan coba yang pakai apa ya, animasi mata. Nah, ini animasi mata saya akan coba juga untuk yang animasi mata. Ini flicker. Kenapa flicker? Karena kamera ya teman-teman. Sebenarnya kalau nggak dilihat secara langsung itu nggak flicker ya. Ini jadi kamera saya. Oke, coba kita setting. Oh, nggak usah aja, nggak usah di setting. Ini udah upload ya. Oke, kita tunggu. Oke, masih kita tunggu. Kita setting dulu untuk animasinya karena masih kosongan ya ini dalamannya. Kita setting. Nah, ini baru kita setting teman-teman. Nah, ini udah saya siapin ya di sini. Kita refresh. Kita lihat list filenya. Nah, ini yang JSON yang tadi ya. Karena bukan GIF nggak bisa ya. Nah, oke, ini tunggu dulu yang ini untuk animasi mata. Oke, masih uploading. Oke, kita play. Nah, ini udah tampil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saya manfaatin penyimpanan di sini ya, penyimpanan pada ESP32 yang maksimalnya itu 4 MB ya kalau nggak salah. Tapi di sini cuma 1,2 aja. Oke, jadi seperti ini juga bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan codingin yang P10. Yang P10 ya. Oke, yang pakai P10. Nah, ini juga sudah saya siapin ya. Ini plus tartil ya teman-teman. Atau murotal. Oke, kita upload. Kita upload. Oke, ini sudah saya siapin. Kita upload. Ini meskipun terbalik nggak apa-apa ya teman-teman. Tapi nanti untuk pembeliannya itu nggak pakai kabel jumper seperti ini ya. Saya gunain yang IDC. Jadi jack IDC ya. Jack IDC itu seperti apa? Jack IDC itu kayak gini. Nah, ini namanya jack IDC teman-teman. Ini nanti kalian colokin nggak mungkin terbalik ya teman-teman. Nggak mungkin bisa kalau terbalik. Oke, masih compiling sketch ya. Oke, masih compiling sketch. Jadi kalian juga bisa nampilin kayak gini ya teman-teman. Untuk program itu ada di video ya teman-teman. Jadi jangan khawatir, untuk video ini programnya ada semua di YouTube saya. Nah, di sini. Yang ini ya. Yang animasi mata. Nah, yang ini. Oke, udah terupload. Kita colokkan yang P10. Yang P5
copot ya teman-teman, pakai yang P10. Nah seperti itu kalian tampil ya. Nah ini untuk yang apa, DF player ini sekalian saya demokan ya teman-teman. Untuk buzzer juga aktif di situ. Oke, ini nggak boleh terbalik ya untuk masangnya yang plus sama min. Oke, ini suaranya kecil banget ini karena volumenya tadi saya kecilin ya ini. Ini volume kita agak besarin jadi 10. Berapa ya? 15 saja. 12, 13 saja. Oke, kita upload. Ini nggak pas ya teman-teman yang ini karena apa tadi? Oh, itu karena font ya tentunya. Itu fontnya kebesaran ini. Ini saya asal pakai aja itu fontnya, saya samain gitu aja. Terus saya kasih di codingnya, saya upload gitu aja. Jadi nggak saya buat, kalau ini kan kalau ngepasin kayak gini kan buat font dulu, kemudian nanti dipasin ini ya sesuai dengan panelnya, jadi kelihatan semua ya untuk tulisannya. Untuk program ini belum saya upload ya teman-teman, karena masih proses buat ya untuk codingannya. Karena ini yang default ya teman-teman, jadi nggak bisa disetting untuk apa ini kecerahannya. Yang pakai DMD 32 yang default, jadi kecerahannya nggak bisa diatur ya yang itu bisa kita coding sendiri untuk kecerahannya. Jadi di pin OE nya itu kita bangkitin PWM, kemudian kita ubah-ubah itu apanya, settingan voltasenya. Oke, tunggu dulu. Ini kecil banget ya suaranya ya. Kenapa ya? Ini biasanya error pada saat ngoding apa? Atau hardware-nya ya. Ini suaranya kecil banget. Oke, saya pause dulu, saya benerin untuk codingannya. Oke, teman-teman, ini udah ketemu untuk permasalahannya di penguat suara ya, di dalam IC sini ya. Jadi di dalam IC sini ada penguat suaranya. Itu mungkin lemah atau rusak karena untuk serialnya itu aman. Tadi juga nyala itu indikator LED-nya. Oke, kemudian ini udah saya ganti dengan yang baru. Ini udah saya ganti dengan yang baru ini. Aman. Udah aman. Oke, kita coba. Oke, buzzer aktif. Nah, indikator nyala. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin. Oke, itu aman ya teman-teman. Dan untuk monitoring itu juga bisa dicek yang ini, yang 3,5 mili. Oke, kita tunggu dulu. Saya akan demokan juga. Kita copot.
juga bisa ya di sini. Oke, jadi udah aman semua ya, sesuai fungsinya. Untuk speaker 2 juga aman, yang keluaran dari sini. Untuk RTC ini tentunya aman ya. Di sini jamnya udah tampil. Jam sekarang ini jam 12:11. Oke. 19 April. Kalau dia nggak bisa baca itu jamnya nggak akan tampil ya teman-teman. Jadi 165 begitu ya. Oke, untuk pendemoan hari ini itu cukup sekian. Dan untuk harganya ini PCB-nya cuman 25 ribuan aja ya teman-teman. Untuk pembelian ada link di deskripsi ya linknya. Oke, untuk komponen yang ini, kalau kalian memperhatikan ini kan besar kecil ya. Untuk Elgo itu kalian abaikan ya, karena ini cuman punya saya cuma punya komponen yang ini aja, jadi asal pasang gitu aja kalau Elgo-nya. Kalau untuk komponen kalian sesuaiin dengan yang tertera di sini ya. Ini sudah saya perhitungkan ya kalau untuk komponen di sini. Oke, untuk pendemoan hari ini cukup sekian. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga dinyalakan untuk loncengnya agar nanti kalian tahu video-video terbaru saya. Oke, sekian dan terima kasih.